Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah diberi kenikmatan untuk bisa menghirup nafas segar di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua yang sedang mendengarkan kurma pada hari ini diberikan syafaatnya demi lahir nanti. Sobat muda, para pendengar kurma yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah ya untuk bisa mengikuti, mengamalkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kira-kira gimana kabarnya nih? Sudah bolong berapa hari di puasa ini? Semoga kalian semua penuh semua ya, full puasanya. Kecuali bagi perempuan-perempuan yang sedang haid. Kira-kira kalau semisal di bulan sebelum Ramadan itu kita selalu diingatkan makan, semangat untuk makan oleh ayang-ayang kita. Kalian punya ayang semuanya ya, semangat ayang untuk makan gitu. Nah, apakah di bulan puasa ini ayang kalian juga menyemangati kalian? Semangat puasa ayang gitu, apakah seperti itu? Nah, kira-kira kalau disemangati oleh ayang kan tambah semangat ya puasanya. Kita harus cek dulu nih, niat kalian apa dalam berpuasa. Ada sebuah hadis dari yang direwayatkan oleh Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal kita itu tergantung pada niatnya, dan semua orang itu akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi sangat jelas kita itu akan diberi balasan oleh Allah atas apa yang kita lakukan sesuai dengan niat kita. Kita tidak akan sia-sia niatnya kalau semisal puasa kita itu diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan balasan oleh Allah pahala, kemudian kita akan dicatatkan kebaikan oleh Allah atas puasa yang kita kerjakan kalau diniatkannya untuk Allah. Tapi kalau diniatkannya untuk orang lain, misalkan kita puasa hanya gara-gara disemangati oleh ayang. Semangat ya ayang puasanya hari ini, ayo kita sahur bareng, ayo kita buka puasa bareng gitu. Nah, jangan-jangan puasa kalian hanya untuk ayang. Nanti yang kalian dapatkan juga untuk ayang itu, ayang seneng, ayang bahagia gitu ya gara-gara kita puasa. Begitu juga kalau semisal kita puasa hanya gara-gara disuruh oleh orang tua ataupun oleh guru. Ya nanti yang kita dapatkan hanya pujian itu, hanya pujian dari guru ataupun orang tua, bukan pujian dari Allah. Makanya kita harus hati-hati, kita harus memperbaharui niat kita. Misalkan sudah terlanjur ya, misalkan puasa kita selama ini hanya karena ayang ataupun hanya karena orang tua, kita harus memperbaharui niat gitu. Jadi kita harus memperbaharui niat bahwa kita niatkan puasa kita hari ini dan 1 bulan ke depan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak sia-sia puasanya, tidak hanya menanggung haus dan lapar saja, tetapi akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kira-kira nih Besti, setelah kita memperbaharui niat, kita harus melakukan apa nih di bulan puasa ini gitu ya. Kita kan tahu ya bahwa amal kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Kira-kira sudah berapa banyak sih amal kebaikan yang kalian lakukan? Sudah seberapa besar gitu. Kira-kira apa aja nih? Kalau memang kalian kira-kira kok masih sedikit amalannya ataupun belum besar-besar amat gitu ya kebaikannya, ada bocoran dari Allah. Jangan khawatir, jangan insecure gitu ya, bahwa Allah pernah lewat hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan bocoran bahwa wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan melihat sampai kalian bosan, dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit gitu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan khawatir, misalkan kalian merasa bahwa masih sedikit ya amalannya gitu, nggak apa-apa. Allah itu mencintai suatu kaum manusia yang beramal secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Jadi jangan khawatir gitu, asalkan apa yang kita lakukan itu secara terus-menerus. Jadi kuncinya pada kontinuitas, pada terus-menerus walaupun itu sedikit. Misalkan kita jangan insecure nih kalau semisal 1 hari kita hanya bisa membaca Al-Quran 1 lembar saja.
gitu. Nggak apa-apa gitu, asalkan kita secara terus-menerus satu lembar selama 1 bulan full, selama 1 tahun full, terus-menerus tidak berhenti. Tidak seperti misalkan perbandingannya gini, perbedaannya. Kalau misal kita hanya membaca 1 hari, itu membaca full 30 juz, itu baik. Tetapi lebih baik lagi ketika 1 hari itu kita membaca 1 halaman, kemudian kita ulang terus, dilanjutkan sampai bertahun-tahun, sampai berhari-hari gitu ya. Daripada kita membaca 30 juz, tetapi hanya dilakukan 1 hari saja, tidak dilanjutkan lagi. Misalkan lagi, kita pengen tahajud nih, 1 hari itu kita tahajud 11 rakaat. Sudah 11 rakaat hari itu, tapi besoknya lagi kita nggak tahajud lagi, yaitu kurang baik gitu. Lebih baik kita latihan dulu 2 rakaat tiap hari, tapi dilanjutkan kontinuitas. Jadi walaupun sedikit nggak apa-apa, asalkan terus menerus gitu ya. Jadi tidak usah khawatir gitu, walaupun kita sedikit, walaupun itu baru kecil gitu amalan kita. Yang penting itu akan kita lakukan secara kontinuitas gitu. Allah akan suka perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi ini yang menjadi kunci. Walaupun Allah suka perbuatan yang sedikit yang dilakukan terus-menerus, jangan sampai kita stagnan di situ aja. Wah, yaudah setiap hari 2 rakaat tak sunnahnya gitu. Tapi kita harus punya intikat, punya niat baik untuk mengembangkan agar perbuatan kita itu, agar amalan-amalan kita itu naik bertingkat gitu ya. Jadi ketika tahun ini rutin 2 rakaat, besok kita harus meniatkan tahun besok akan rutin 4 rakaat ketika sholat tahajud. Misalkan seperti itu. Jadi harus diniatkan. Allah aja suka kan yang sedikit walaupun terus-menerus, apalagi yang banyak dan terus-menerus. Oke, besi semua, semoga puasa kalian lancar. Saling menyemangati dengan ayang boleh gitu, tapi asalkan saling menyemangatinya untuk hal kebaikan dan diniatkannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling mengingatkan sama ayang, tapi niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian sehat terus dan semoga puasanya lancar. Undur maqala wala tandur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan lihat siapa yang menyampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.